Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita awali dengan pembelajaran 5. Pada pembelajaran ini kita akan belajar dua muatan belajar, yaitu muatan IPS dan muatan SPDP. Untuk muatan IPS, kita diharapkan mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka. Kemudian, untuk muatan SPDP, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni kolase. Pada materi IPS, kita akan belajar tentang ciri-ciri sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia banyak sekali jenisnya. Salah satu jenisnya adalah tumbuh-tumbuhan. Indonesia yang memiliki iklim tropis dan keanekaragaman jenis lahan menjadikan salah satu tempat yang memiliki banyak sekali jenis tanaman. Tanaman ini hidup di berbagai tempat. Ada yang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah, dataran tinggi, maupun kawasan pantai. Contohnya adalah tanaman padi dan tanaman teh. Tanaman padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, sinar matahari, dan hujan yang cukup. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah tanaman teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh berkisar antara 13 sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Untuk selanjutnya, kita akan belajar muatan SPDP, yaitu tentang apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap suatu karya seni, kita harus memberikan pendapat sesuai dengan karya yang telah dibuat. Contoh mengapresiasi karya seni kolase. Perhatikan gambar kolase berikut ini. Dari gambar tersebut bisa kita apresiasi, yaitu karya kolase di samping sudah bagus dan rapi. Akan lebih indah lagi jika ditambahkan dengan bunga-bunga kering. Untuk selanjutnya kita akan belajar pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 memuat dua muatan belajar, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN.
Pada muatan bahasa Indonesia, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Untuk muatan PPKN, kalian diharapkan mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pada materi bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang praktik wawancara sederhana. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Wawancara dapat memperluas pengetahuan kita tentang suatu hal. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara antara lain: 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya dengan datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang nomor 7 adalah berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika sedang melakukan wawancara antara lain: 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Carikan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh, sehingga setelah suasana sudah mencair, baru kita hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang kelima, menyebutkan nama narasumber secara lengkap. Dan yang nomor 6, membawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Untuk selanjutnya, yang nomor 7 adalah dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber, karena ini menandakan bahwa kita tidak konsentrasi. Nomor 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang terakhir, nomor 13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Hal-hal yang perlu kita lakukan setelah melakukan wawancara antara lain: 1. Mohon diri atau pamit. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Yang ketiga, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan yang kita lakukan. Untuk muatan belajar yang kedua adalah muatan belajar PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Salah satunya adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Contohnya adalah saat kita merawat tanaman di lingkungan rumah kita. Kewajiban yang harus kita lakukan adalah menyiram tanaman ataupun memberikan pupuk untuk tanaman. Sedangkan hak yang kita peroleh
dari menanam tanaman di lingkungan rumah antara lain adalah kita akan memetik hasilnya dari tanaman yang kita tanam. Untuk tugas kali ini adalah muatan SPDP KD 4.4, yaitu apresiasilah hasil karya kolase pada gambar di samping. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar, salam semangat, dan sukses selalu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.